salah satu surah yang memiliki nama yang cukup banyak, sampai ada yang sebutkan 100 nama, suratul Fatihah. Walaupun ada sebagian hadis ini dhaif, tapi kita hanya memilih beberapa nama yang terkait dengan arti yang sangat istimewa. Al-Fatihah, pembulaan atau pembukaan, karena dia membuka Al-Quran. Ummul Quran, sepertinya kalau ibu kandungin anak, Al-Fatihah kandungin isi Al-Quran, oleh karena dia Ummul Quran. Ummul Kitab, segala sesuatu punya ibu. Kalau boleh diartikan, ibunya Al-Quran surat Al-Fatihah. Dinamakan Asy-Syafiyah, penyembuh. Dinamakan Al-Waqiyah, menjaga kita dari segala hal-hal yang kita takuti. Termasuk juga salah satu namanya Ar-Raqiyah, obat, ruqyah. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang kepala desa kena sakit. Ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an beserta rombongan sahabat melewati kampung itu, kemudian dilaporkan, mereka tahu ini sahabat Rasul, dilaporkan ini kepala desa kita lagi sakit. Datang Abu Musa, begitu melihat dia sakit, dibacakan suratul Fatihah, sembuh. Ka'annama nasyita min iqal, sembuhnya seperti tidak pernah sakit. Habis itu pulang, sahabat yang lain dalam rombongan cerita kepada Rasul, ya Rasulullah, ini terjadi hal baru. Karena Rasul tidak pernah contohkan. Dan ini pemahaman yang perlu juga diluruskan. Kelompok yang berkata segala hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul tidak boleh diamalkan, itu juga salah. Tahu enggak sunnah wudu? Sunnah wudu tahu? Sunnah siapa? Sunnah wudu. Sunnah wudu, asal sunnah ini asal dari siapa? Sayyidina Bilal. Baru Rasulullah SAW tahu. Berarti Bilal radhiyallahu anhu laku bid'ah karena dah dicontohkan oleh Rasul. Justru Rasul bergembira berilaku kebaikan Bilal, dan Rasulullah SAW, ayo Bilal teruskan membenarkan. Dan ini pemahaman yang perlu kita luruskan. Bukan semua hal yang harus dicontohkan. Asal hal itu sudah ada dasar, walaupun beda pemahaman, boleh diamalkan. Tak bisa kita sembarangan berkata bid'ah. Hati-hati dengan ucapan bid'ah itu. Tidak sembarangan. Kalau kita sudah berani berkata bid'ah, berarti kita berkata Allah tidak pernah berkata ini dan Rasul tidak pernah berkata ini. Kalau ada hal-hal yang namanya khilafiyah, berbeda pendapat antara ulama atau mazhab, harus kita kuasai sebelum berbicara bid'ah. Harus kita faham. Termasuk suratul Fatihah, bacaan menjadi obat, penyembuh. Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Fatihah atas orang yang sakit kepala desa, sembuh. Sampai Rasul bertanya, wahai Abu Musa, dari mana tahu suratul Fatihah itu obat? Rasul cuma tanya. Baru Rasulullah SAW membenarkan.
Oleh karena itu salah satu cara kita berobat suratul Fatihah, setiap mau minum gini caranya. Ini gelas air ya. Bismillah. Saya minum sedikit lah. Ini gelas air. Boleh di satu gelas atau boleh di botol. Cara bacanya gimana? Boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 1 kali, boleh 7 kali. Bagusnya witir. Faham witir? Hah? Ganjilah. 1, 3, 5, 7. 9 pun boleh, mau lebih boleh. Tapi saya biasa 7 kali. Karena banyak riwayat-riwayat dan doa-doa 7 kali. Langit 7 kali, lapisan bumi 7 kali atau 7 lapisan. Jadi ada rahasia di 7 kali itu. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim 7. Berarti ada rahasia dalam belakang 7. Jadi ulama membolehkan membaca Al-Fatihah untuk berobat 7 kali. Caranya botol air atau gelas air atau galon biasa besar. Ada orang suka simpan di rumah lah, misalnya di rumah. Masa setiap mau baca gelas, baca-baca capek, begel ya. Soalnya kita malas-malas sekarang ya. Jadi daripada setiap gelas 8 gelas berarti berapa? 8 kali 7 berapa? Lama banget, lama. Udahlah 1 galon aja sekalian gitu. Boleh, tidak masalah, terserah masing-masing. Ini kan kembali kepada masing-masing. Ada yang mau setiap gelas boleh, mau setiap galon boleh, mau setiap apa yang mobil simpanan air itu ya, boleh. Sekali udah untuk orang kampung gitu, tidak masalah. Asal nawaitu dibaca. Caranya begini, baca Al-Fatihah 7 kali, dibaca, dan ludah kita dan suara bacaan kita dalam air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 kali. Kalau sudah selesai, bismillah, ditiup 3 kali, baru silahkan minum. Niat, sakit apa? Sakit jantung, sakit hati, silahkan minum dengan niat. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan. Yakin, kuat suratul Fatihah ini, luar biasa. Tapi kenapa kita tidak pernah merasakan? Karena kita tidak pernah amalkan. Kekurangan amal, saya yakin bukan kekurangan amal. Orang-orang kita ini, orang Indonesia kan paling suka amalan. Jadi setiap ketemu kiai, ketemu habib, tolong amalan kan suka. Saya yakin bukan kekurangan amalan di Indonesia, tapi kekurangan yakin. Sampai sering saya bertemu, dikirim WhatsApp, dah tahu dari mana orang dapat nomor saya. Ada saja masuk WhatsApp baru. Begitu di luar simpanan nama, ini nomor baru ini. Ini sudah saya dapat amalan, baca ini sekian kali ini, tapi udah berkali-kali hajat saya belum selesai, belum terkabul. Subhanallah, mau hitung-hitungan sama Allah. Jadi seolah-olah kalau sama Allah, ini Allah sudah saya berapa kali ini, Allah ini kok belum jawab, ya udah malas, tidak mau lagi. Na'udzubillah. Tak boleh begitu sama Allah. Seterusnya jangan berkata puas untuk beramal, apalagi masalah amalan-amalan ringan seperti zikir. Kita teruskan, jangan berhenti. Seperti surat Al-Fatihah sebagaimana saya gambarkan tadi, baca. Ini kan kita butuh untuk melindungi batin kita, hati kita. Masalah kesakitan batin, masalah kesakitan hati, masalah kesakitan dalam tubuh badan kita, ini semua obat. Allah memberikan yang teristimewa untuk kita semua. Tapi sayang sekali umat Islam malas. Wala haula wala quwwata illa billah.
Sampai Rasulullah SAW bersabda, ketika turunnya suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikah dari langit yang keempat. Tidak pernah turun malaikat itu sebelumnya tidak pernah turun. Pertama kali turun ke bumi bersama malaikat Jibril dan membawakan suratul Fatihah dengan cahaya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah, ayat Al-Kursi, dan 3 ayat terakhir suratul Baqarah, nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan ini saya minta semua jemaah tolong hayati dan dengar baik-baik hadis ini yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis qudsi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Al-Fatihah ini sebagai surah berhubungan antara kita, diri kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi Bapak Ibu, kalau kita bisa fahami suratul Fatihah ini, tidak akan berhenti menikmati bacaannya. Pembulaan salat pun dari suratul Fatihah. Al-Fatihah itu luar biasa. Al-Fatihah doa untuk hajat kita. Al-Fatihah menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah untuk seluruh urusan kita. Sebelum salat, sesudah salat, di jalan boleh jadi wirid. Guru saya punya kebiasaan habis subuh baca 100 kali suratul Fatihah, dan alhamdulillah saya ikuti kebiasaan beliau 100 kali. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah suka rutin habis setiap subuh baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Itu wirid mereka. Berarti boleh kita jadikan Al-Fatihah sebagai wirid kita. Dan dahsyat dan kekuatannya luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Fatihah itu adalah amalan antara Allah sama hambanya. Ayo mari kita sama-sama simak, dengar hadis yang qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Qala Allah azza wa jalla, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي، صراط الذين أنعمت عليهم هذا لعبدي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي، آمين. أرتني اللهم استجب، قال الله هذا لعبدي وقد استجبت. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku membagikan Al-Fatihah 2 bagian, antaraku dan hambaku. Kalau hambaku memulai membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Oleh kerana itu salah satu sunnah ketika kita baca Al-Fatihah, baca dengan baik, jangan sambung ayatnya, karena di situ Allah menjawab setiap kita baca satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Jangan membaca dengan sambung-sambung ayatnya tidak jelas.
Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nauzubillah. Ini kebiasaan setiap tarawih, kejar-kejaran 23 rakaat 7 menit. Apaan? Ini tidak jauh dari ajaran Islam. Memang tidak jauh dari ajaran Islam, karena tidak pernah dengan ajaran Islam seperti itu. Bukan hanya tidak jauh, tidak pernah ada di ajaran Islam. Jadi dibaca Al-Fatihah dengan baik, nikmati, karena kita lagi berbicara dengan Allah. Bergantian kita baca, Allah jawab, kita baca, Allah jawab, kita baca, Allah jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, hambaku telah memuliakanku. Ini Allah jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dan hambaku, kata Allah. Dan apapun yang dia minta aku berikan. Di situ disebutkan dalam hadis, apapun yang dia minta aku berikan. Oleh kerana itu kata ulama, sesudah kita memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kita iqrar hanya ibadah kita kepada Allah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah, baru kita boleh sebaik-baik permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Setinggi-tinggi permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Habis sebutkan nama Asmaul Husna, disebutkan Ar-Rahmanir Rahim kan Asmaul Husna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini kata alhamdu sendiri merubah doa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a. Yang kita selama ini belajar apa? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada afdalud du'a, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di dalam suratul Fatihah terkumpul dua doa. Tolong hafal itu. Dalam suratul Fatihah terkumpul dua doa. Apa beda dua doa ini? Ada satu doa isinya memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tapi tidak meminta. Contoh Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna, ini doa, bukan hanya sebagai zikir, tapi doa. Karena kita membaca niatnya apa? Untuk mengagungkan Allah, tapi tidak minta apa-apa. Atau bisa misal, ya dzal jalali wal ikram, bisa jadi wirid, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, boleh. Ini termasuk membaca Asmaul Husna dengan niat mengagungkan, memuliakan, memuji Allah. Itu sendiri namanya doa, walaupun tidak ada isi meminta sesuatu. Ini yang dinamakan dalam artian doa ibadah. Doa ibadah. Doa yang kedua, doa mas'alah. Apa itu doa mas'alah? Yang isinya meminta, ada sesuatu yang diminta. Kalau kita bisa sesuaikan dengan suratul Fatihah, mana doa ibadah dan mana doa masalah. Doa ibadah, alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ini selesai, ini ibadah namanya. Mengapa dinamakan doa? Karena memuji Allah tapi belum minta apa-apa. Oleh karena itu
tersusun doa lebih baik mulai beribadah melalui memuji Allah sebelum minta. Allah senang, jangan langsung minta. Gimana kalau tukang minta? Pernah ketemu ke tukang minta enggak? Sering kan? Tukang minta itu hebat. Dia bisa menyentuh perasaan hati kita supaya mau memberi. Walaupun kita tidak tahu ini benar atau tidak benar. Saya pernah juga naik taksi, pas lampu merah saya perhatiin ada dua anak keliling dari mobil ke mobil, mobil ke mobil. Pas mendekati mobil kita, dia bawa apa ya, kayak macam bukan gitu. Terus dia lagu Indonesia. Pas ke arah saya ke mobil, pas saya lagi naik taksi, dia ke arah saya lihat. Dia awal-awal mulai bagi lagu Indonesia. Pas dia lihat, oh ini orang Arab ya. Tala'al badru. Hebat juga orang Indonesia. Langsung rubah. Saya awal-awalnya tidak ada niat untuk saya kasih apa-apa. Apalagi bagi lagu Indonesia tidak faham saya. Pas begitu Tala'al badru tersentuh hati saya. Saya buka kasih, saya kasih. Berarti begitu juga kata ulama, jadilah ketika berdoa bersama Allah jadi seperti anak sama ibunya. Gimana anak sama ibunya kalau minta? Hah? Ibunya apa? Dikejar, kemana ibunya jalan dia ikutin, masih minta. Lama-lama menangis kan? Habis menangis, apa kata ibunya? Kasihan, udah deh, selesai. Dan itulah salah satu wasiat Umar bin Khattab, jadilah ketika berdoa jadi seperti anak sama ibu. Jadilah seperti anak sama ibu, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baik proses memulai doa, mulai dengan memuji Allah. Habis memuji Allah, iqrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengaku ibadah kita benar-benar karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan ibadah pun ya Allah kami tidak sanggup menjadi ibadah sempurna kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Ini sengaja di bawah nasta'in. Oleh karena itu di situ ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Ini antara aku dan hambaku. Ini urusan ini, kata Allah, ini urusan kita berdua. Dan apapun yang dia minta, wali abdi masal, di dalam hadis, dan apapun yang dia minta aku berikan. Habis itu dia berfirman atau berkata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Kata ihdinas siratal mustaqim termasuk seluruh urusan kita, lahir batin dunia akhirat. Bukan hanya jalan yang lurus dalam hal agama, jalan yang lurus qiyamul lail, jalan yang lurus salat fardu, bukan. Jalan yang lurus dalam rumah tangga, jalan yang lurus mencari jodoh, jalan yang lurus mencari kerja, jalan yang lurus segala hal, hal kecil maupun hal besar. Kita memohon dipimpin oleh Allah memberikan yang terbaik. Itu ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ketika anda punya hajat, begitu anda baca, rasakan hajatnya. Begitu masuk ihdinas siratal mustaqim, bayangkan hajatnya itu, dan sepertinya memohon, ya Allah, di hajat aku ini berikan jalan yang lurus. Artinya minta kepada Allah yang terbaik. Dahsyat suratul Fatihah. Oleh karena itu kata ulama,
setinggi-tinggi permohonan sesudah memuliakan dan memuji Allah, bukan minta ampunan, bukan minta afiat, bukan minta sihat, bukan minta rizki, bukan minta panjang umur, tapi minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena sehat, rizki, umur, pendidikan anak, rumah tangga, urusan bisnis, urusan usaha, cari nafkah dan rizki, ibadah, qiyamul lail, puasa, kelahiran, kesalihan kita lahir, dan semua di bawah ihdinas siratal mustaqim. Dan di firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ iqrar tauhid dan bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunjukkan, ya Allah, kami tidak mampu berbuat apa-apa, termasuk ibadah pun tidak bisa menjadi ibadah yang baik kecuali dengan petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, mohon jalan yang lurus seperti jalan yang, ya Allah, yang telah menganugerahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Siapa hamba-hamba Allah? Para nabi, rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kita minta petunjuk. Janganlah ya Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah ya Allah jalan-jalan orang yang dimurkai Allah maupun orang yang tersesat. Artinya minta jalan yang lurus, yang benar-benar sempurna di bawah pimpinan Allah, jauh dari kemurkaan Allah dan jauh dari yang tersesat. Dan begitu kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, wa hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku. Begitu kita baca amin, artinya Allahumma stajib, ya Allah terimalah permohonan. Ini Al-Fatihah bermohonan. Ya Allah terimalah. Apa jawaban Allah? Qad fa'alt. Di riwayat qad istajabt, aku laksanakan. Di riwayat aku terima. Berarti amin ini stempelnya. Kalau ada surat ada stempel bisa diterima. Ada permohonan datang dari mana gitu surat ini, oh mana stempelnya, mana tanda tangannya, tidak ada, tidak bisa saya terima. Ini stempelnya Al-Fatihah, amin.